Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahratul Aini, kelas 6B. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang barisan dan deret untuk memenuhi tugas kapita selektor. Adapun kompetensi dasar materi ini, yang pertama itu ada KD 3.6, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Yang kedua itu ada KD 4.6, menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Tujuan mempelajari materi ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami pengertian pola barisan, barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, dan deret geometri. Yang kedua itu, siswa diharapkan dapat menemukan dan menerapkan pola barisan, barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, dan deret geometri dalam masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan dan peluruhan. Sebelum kita masuk ke materi, jadi barisan dan deret ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan kita memahami barisan dan deret aritmetika, para pedagang di pasar bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Kemudian para petani bisa menghitung skala keuntungan dan kerugian dari jumlah total panenan dengan perbandingan harga di pasaran. Barisan dan deret juga dipakai dalam menghitung bunga di bank, dan banyak lagi manfaat dari barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Karena barisan dan deret ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa bersungguh-sungguh untuk mempelajari materi ini. Kemudian kita masuk ke pola barisan. Pernahkah kamu memperhatikan seorang anak kecil yang mulai belajar menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 10? Bila kita perhatikan, susunan bilangan tersebut membentuk suatu barisan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Coba perhatikan, bilangannya tuh 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10. Kemudian 1 kita beri nama dengan U1 atau suku pertama, kemudian 2, U2 atau suku kedua, sampai ke 10, U10. Beda dari U1 dan U2 itu ada 1. Ketika kita kurangkan 2 dengan 1, hasilnya 1. Makanya beda dari U2 dengan U1 itu adalah 1. Bilangan-bilangan yang disusun berurut ini kita namakan dengan nama barisan bilangan. Dan contoh ini merupakan pola bilangan asli. Dengan pola bilangan N, dengan N-nya adalah bilangan asli. Kemudian contoh pola bilangan yang lain ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu barisan bilangannya ada 2, 4, 6, 8, 10. Dengan pola bilangannya 2N. Dengan N-nya juga adalah bilangan asli. Kemudian ada pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan ganjil, barisan bilangannya itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Dengan pola bilangannya 2N kurang 1. Dengan N adalah bilangan asli. Jadi, kita dapat pengertian barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama adalah U1, bilangan kedua adalah U2, bilangan ketiga adalah U3, dan bilangan ke N adalah UN, sehingga dapat kita tulis U1, U2, U3, sampai UN. Dengan U1-nya tadi adalah suku pertama, U2-nya suku kedua, sampai ke UN, suku ke N. Kemudian kita masuk ke barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang beda. Setiap suku yang berurutan adalah sama. Jadi pada barisan aritmetika ini beda dari setiap sukunya itu adalah sama. Beda ini kita notasikan dengan D. Rumus mencari beda, suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama akan sama hasilnya ketika kita mengurangkan suku ketiga dengan suku kedua, dan suku keempat dengan suku ketiga, atau suku ke N dengan suku ke N kurang 1. Kita masuk ke contoh. Diketahui barisan bilangan ada 1, 4, 7, 10, 13, 16, sampai 19. Jadi, beda dari suku kedua ke suku ke 1, 4 kurang 1, 3. Akan sama hasilnya dengan kita kurangkan suku ketiga dengan suku kedua, hasilnya juga 3. Sampai ke ini, kita kurangkan suku keempat dengan suku ketiga, hasilnya juga 3. Sampai suku ke N, dikurang ini, hasilnya juga 3. Makanya barisan ini kita namakan dengan barisan aritmetika. Kenapa kita namakan dengan barisan aritmetika? Karena kan tadi pengertian barisan aritmetika itu dia memiliki
beda dari setiap sukunya itu adalah sama. Di sini dapat kita lihat beda ini dengan ini. Ketika kita kurangkan hasilnya sama-sama 3. Makanya barisan ini kita namakan dengan barisan aritmetika. Perlu kita ingat, jika B-nya bernilai positif, maka barisan aritmetika itu kita namakan dengan barisan aritmetika naik. Ini kan bedanya itu positif, 3. Makanya barisan ini kita namakan dengan barisan aritmetika naik. Sebaliknya, jika B-nya bernilai negatif, maka barisan aritmetika itu kita sebut dengan barisan aritmetika turun. Kemudian, berdasarkan definisi tadi, diperoleh bentuk umum barisan aritmetika itu ada U1, U2, U3, U4, sampai UN. Kita misalkan U1-nya sama dengan A, maka U2 A tambah B. Kenapa A tambah B? Karena kan di sini ada selisih U2 kita kurangkan dengan U1, ada beda di sini. Jadi, untuk mencari U2-nya tentu U1 kita tambahkan dengan beda tersebut. Jadi, A tambah B, karena U1-nya kita misalkan dengan A. Jadi, U2 sama dengan A tambah B, kemudian sama dengan A-nya kita ganti lagi jadi U1. Jadi, U1 tambah B. Kemudian, U1-nya itu kan sama dengan U2 dikurang 1 ditambah B. Begitu seterusnya sampai U3, U3A tambah 2B, sampai sini. Jadinya U3 kurang 1 tambah B. Kemudian UN kita dapat A tambah N kurang 1 dikali B. Sehingga kita dapat nilai bedanya itu ada UN, ini kita kurangkan dengan UN dikurang 1. Jadi, dari ini kita peroleh rumus umum suku ke N barisan aritmetika itu ada UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini dia. Sehingga kita dapat formulanya itu A ditambah N kurang 1 dikali B. Kemudian kita masuk ke contoh. Suku keempat barisan aritmetika adalah 19. Kemudian suku ketujuhnya adalah 31. Tentukan suku ke-90. Tadi diketahui suku keempat atau U4-nya sama dengan 19. Kemudian suku ketujuh atau U7-nya itu adalah 31. Yang ditanya itu adalah suku ke-90. Berarti yang ditanya itu adalah U90. Karena kita kan belum tahu nih nilai A sama B-nya. Jadi kita cari dulu lewat persamaan ini. Kita bikin U4 sama dengan 19 ini jadi A tambah 3B sama dengan 19. Itu persamaan 1. Kemudian U7 sama dengan 31 kita ubah jadi A tambah 6B sama dengan 31. Itu persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi. Di sini kita eliminasi variabel A. Sehingga kita peroleh nilai B-nya itu adalah 4. Karena kita udah dapat nilai B, kita cari lagi nilai A. Nilai B-nya kita substitusikan ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh nilai A-nya itu adalah 7. Nah, kita udah dapat nilai A 7, nilai B 4. Sekarang kita mencari nilai U90. U90 itu sama dengan A ditambah 89 dikali B. Karena berdasarkan rumus UN tadi yang kita dapat di slide sebelumnya, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. N-nya kan 90, kita kurangkan 1, berarti 89 dikali B. Sehingga U90-nya itu kita dapat hasilnya adalah 363. Kemudian kita lanjut ke suku tengah barisan aritmetika. Jika suatu barisan aritmetika banyak sukunya yang ganjil, barisan aritmetika tersebut memiliki suku tengah atau UT. Dan memiliki banyaknya suku atau 2T kurang 1. Jadi, untuk mencari rumus suku tengah ini, kita pakai rumus UN. Yang kita dapat tadi, rumus UN-nya kan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tapi di sini kita ubah jadi T. Agar kita dapat rumus UT. Kita ubah N-nya jadi T. Sehingga kita dapat UT sama dengan A tambah T kurang 1 kali B. Kemudian kita ubah di sini, kita kali dengan setengah kali 2. Agar mendapat persamaan ini. Kemudian 2A-nya kita pecah jadi A tambah A. Sehingga ini dari sini ke sini itu adalah U2T kurang 1. Nah, kemudian kan dari sini ke sini kan U2T kurang 1. Jadi kita dapat UT-nya itu setengah dikali A tambah U2T kurang 1. Kemudian kita ubah lagi. A-nya ini jadi U1.
Sehingga kita dapat setengah U1 tambah U2T kurang 1. Kita dapat rumus suku tengah itu adalah setengah dikali U1 ditambah U2T kurang 1. Atau setengah dikali U1 ditambah UN. Jadi U2T kurang 1 ini sama dengan UN. Dengan T-nya sama dengan setengah dikali N tambah 1 untuk N-nya ganjil. Jika setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmetika disisipkan K suku, maka ketika kita ingin mencari beda baru, itu rumusnya beda lama bagi dengan K yang kita sisipkan tadi ditambah dengan 1. Kemudian rumus mencari banyaknya suku baru, kita tambahkan banyaknya suku lama dengan banyaknya suku lama kita kurangkan 1, lalu kita kalikan dengan K. Kita masuk ke contoh. Di antara bilangan 2 dan bilangan 50, kita sisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika. Hitunglah beda dari barisan tersebut. Kan ini disisipkan 5 bilangan, berarti K-nya sama dengan 5. Kemudian mencari beda, kita kurangkan 50 dengan 2. Dapatlah bedanya adalah 48. Yang dicari nih beda dari barisan tersebut, berarti beda baru. Beda baru tadi rumusnya beda lama per K ditambah 1. Sehingga dapatlah hasilnya 8. Kemudian kita masuk ke barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan yang hasil bagi antara dua suku berurutannya selalu sama atau tetap. Jadi hasil bagi itu kita namakan dengan perbandingan atau bisa kita sebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Jadi pada barisan geometri ini, rasionya itu selalu tetap atau sama. Misalkan diketahui suatu barisan geometri U1, U2 sampai UN dengan rasio R dan U1-nya sama dengan A, maka ini dia untuk dari rumus UN, kita masukkan dulu U1-nya kan kita misalkan dengan A, sama dengan A. Kemudian A-nya kita kalikan dengan rasio pangkat 0. Pangkat 0 itu kan sama dengan 1, berarti U1 sama dengan A. Kemudian U2 sama dengan A, kita kalikan dengan rasio. Rasionya pangkat 1. Karena 2 dikurang 1 hasilnya 1. Sampai seterusnya dengan UN. Kita dapatlah UN itu formulanya itu A dikali R pangkat N kurang 1. Rumus UN itu kita dapat UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Dengan R-nya sama dengan N, kita bagi dengan UN dikurang 1. Agar lebih jelas lagi, perhatikan contoh ini. Diketahui barisan bilangan ada 3, 6, 12, sampai 192. Jadi rasio dari ini adalah 2. 6 bagi 3 sama dengan 2. 12 bagi 6 sama dengan 2. 24 bagi 12 sama dengan 2. 48 bagi 24 sama dengan 2. Jadi kan kita dapat rasionya itu 2. Rasionya selalu tetap. Makanya barisan ini kita namakan dengan barisan geometri. Jika di antara dua buah suku, kita sisipkan K buah bilangan. Sehingga rumus mencari rasio baru itu sama dengan akar K tambah 1 dari rasio lama. Rumus mencari banyak suku baru sama dengan banyak suku lama kita kali banyak suku lama ditambah 1, lalu kita kalikan dengan K. Kemudian kita masuk ke suku tengah barisan geometri. Suku tengah barisan geometri merupakan suatu suku yang letaknya di tengah-tengah barisan geometri apabila banyaknya suku ganjil. Misalkan barisan geometri itu ada U1, U2, kemudian di tengahnya ada UT, kemudian terakhir ada U2T kurang 1. U2T kurang 1 ini sama dengan UN atau suku terakhir. Kemudian UT ini sama dengan suku tengah. Untuk mencari rumus UT ini, kita pakai rumus UN yang kita dapat tadi, yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. N-nya kita ubah jadi T, sehingga diperoleh UT sama dengan R pangkat T kurang 1. Ketika kita akarkan, AR pangkat T kurang 1-nya juga kita kuadratkan. Ketika kita kali, dapatlah hasilnya akar A dikali AR pangkat 2T kurang 2. Kemudian AR 2T kurang 2 ini kan adalah U2T kurang 1 atau UN. Dapatlah hasilnya akar A dikali U2T kurang 1. Kemudian U2T kurang 1 ini kita ganti jadi UN. Sehingga rumus UT itu kita dapat akar A dikali UN. Dengan T-nya setengah dikali N tambah 1. Kemudian kita masuk ke contoh. Diketahui suatu barisan geometri adalah 1/27, 1/9, 1/3,
243. Jika banyaknya suku pada barisan geometri tersebut adalah ganjil, kemudian yang ditanya di sini suku tengahnya dan pada suku keberapa suku tengah tersebut. Kemudian banyaknya suku pada barisan geometri tersebut. Kita dapat nih, A-nya adalah 1/27. Kemudian untuk mencari rasio, kita bagi suku kedua dengan suku pertama. 1/9 kita bagi dengan 1/27, sehingga kita dapat rasionya itu adalah 3. Kemudian tadi kan yang ditanya suku tengahnya. Berarti kita pakai rumus T sama dengan akar A dikali UN. A-nya kan 1/27, kemudian UN-nya 243. Kita substitusikan ke rumus tersebut sehingga kita peroleh nilai UT-nya itu adalah 3. Kemudian yang ditanya pada suku keberapa. Suku tengah tersebut terletak pada suku keberapa. Kita tuh udah dapat tadi nilai UT-nya adalah 3. Kita masukkan ke rumus UT sama dengan AR pangkat T kurang 1. Kita masukkan nilainya. Nilai A tadi kan 1/27. Kemudian nilai R sama dengan 3, UT-nya juga 3. Sehingga kita peroleh T-nya itu adalah 5. Jadi suku tengahnya adalah pada suku kelima. Kemudian yang kedua yang ditanya itu banyak sukunya. Berarti yang ditanya itu N. Kita pakai rumus T sama dengan setengah dikali N tambah 1. T-nya kan tadi kita dapat 5. Kita dapatlah nilai N-nya itu adalah 9. Jadi banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 9 suku. Kemudian kita masuk ke deret. Deret adalah jumlah beruntun dari suku-suku dalam suatu barisan. Misalkan U1, U2, U3, U4, UN. Merupakan suku-suku dalam suatu barisan, maka jumlah beruntun dari suku-suku tersebut disebut sebagai deret. Dan dapat kita tulis U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai ditambah UN. Jadi beda barisan dengan deret, kalau barisan itu suku-sukunya terurut. U1, U2, U3, U4, UN. Sedangkan deret itu kita jumlahkan suku-sukunya. U1 kita jumlahkan dengan U2, kita jumlahkan dengan U3, kita jumlahkan dengan U4, sampai kita jumlahkan dengan UN. Kemudian, jika Sn adalah jumlah N suku pertama dari suatu barisan, maka Sn itu kan sama dengan deret. Kita misalkan Sn ini adalah deret kan, atau jumlah N suku pertama. Maka Sn itu adalah U1, kita tambahkan dengan U2, sampai kita tambahkan dengan UN. Kemudian untuk mencari Sn kurang 1, ini kita tambahkan sampai ke dari U1 ditambah U2 sampai ke ditambah UN dikurang 1. Sehingga kita dapat rumus Sn itu Sn sama dengan Sn kurang 1 kita tambahkan dengan UN. Karena kan dari sini ke sini itu Sn tambah 1. Lalu sisanya kita tambahkan dengan UN. Kemudian untuk mencari UN, Sn kita kurangkan dengan Sn dikurang 1. Kemudian kita masuk ke contoh. Suatu barisan dengan pola Sn sama dengan 2n pangkat 3 kurang 3n kuadrat, tentukan pola barisan tersebut. Kemudian tentukanlah suku ke-10. Di sini kita gunakan rumus UN yang kita peroleh tadi. UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Ini kan kita udah dapet nih Sn-nya. Tapi kita belum tahu nilai Sn dikurang 1. Jadi kita ubah N-nya ini kita misalkan dengan N kurang 1. Kita substitusikan nilai N kurang 1-nya ke persamaan ini. Sehingga kita dapat Sn kurang 1 sama dengan 2 dikali N kurang 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali N kurang 1 kuadrat. Sehingga kita dapat Sn kurang 1-nya itu adalah 2N pangkat 3 dikurang 9N kuadrat ditambah 12N dikurang 5. Nah, kita udah dapat nih. Jadi kita mau mencari pola barisannya lagi. Pola barisan kita pakai rumus UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Jadi kita masukkan nilai Sn-nya ini. Kemudian kita kurangkan dengan Sn kurang 1 yang sudah kita cari tadi ini. Kita dapatlah pola barisannya itu adalah UN sama dengan 6N kuadrat dikurang 12N ditambah 5. Karena kita udah dapat pola barisannya, maka kita dapat mencari nilai U10. Kita substitusikan nilai 10 ke pola barisan ini. Sehingga kita dapat nilai U10-nya itu adalah 485. Kemudian yang kita tahu deret itu terbagi menjadi dua, yaitu deret aritmetika dan deret geometri.
Pertama kita bahas dulu adalah deret aritmetika. Deret aritmetika itu adalah jumlah barisan aritmetika di mana bilangan berikutnya adalah penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Deret aritmetika tersebut kita simbolkan dengan Sn. Maka kita misalkan S1 sama dengan U1. Kemudian untuk mencari S2, jumlah dua suku berarti kita jumlahkan U1 dengan U2. Kalau S3, kita jumlahkan U1, U2, sampai U3. Nah, kalau Sn kita jumlahkan U1, U2, U3, sampai ke UN. Untuk mencari U2, kita kurangkan S2 dengan S1. Kemudian untuk mencari U3, kita kurangkan S3 dengan S2. Sampai ke untuk mencari UN, kita kurangkan Sn dikurang Sn kurang 1. Kemudian di sini kita misalkan U1 sama dengan A, maka U2-nya sama dengan A tambah B. Kemudian U3 sama dengan A tambah 2B. Sampai ke UN kurang 1 sama dengan UN kurang B. Maka kita dapat Sn-nya itu kita jumlahkan dengan Sn juga. Sehingga kita dapat 2Sn. Kan ini formula Sn nih. Kita jumlahkan dengan Sn juga. Sehingga kita dapat 2Sn. 2Sn itu sama dengan A tambah UN, A tambah UN, sampai sebanyak N suku. Berapapun banyak N sukunya, 2 Sn itu sama dengan A tambah UN, A tambah UN, seterusnya. Kemudian kita dapatlah rumus Sn-nya itu N per 2 dikali A tambah UN. Kemudian karena UN kan A ditambah N kurang 1 kali B, maka Sn-nya itu setengah N dikali A ditambah A kali N kurang 1 kali B. Atau setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi inilah rumus Sn. Tapi jika diketahui nilai UN-nya, maka untuk mencari rumus Sn-nya ini. Kita pakai yang pertama yang kita dapat tadi. Kemudian kita masuk ke contoh. Diketahui deret aritmetika dengan U4 sama dengan 11 dan U8 sama dengan 23. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah, berarti yang ditanya S20, kan 20 suku pertama katanya. Di sini diketahui U4 sama dengan 11 dan U8-nya sama dengan 23. Agar kita bisa memakai rumus S20, kita cari dulu nilai A dan B-nya. U4-nya kita bentuk kepersamaan menjadi A tambah 3B sama dengan 11. Kemudian U8, A tambah 7B sama dengan 23. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Sehingga kita dapat nilai B-nya itu adalah 3. Kan kita udah dapat nih nilai B-nya adalah 3. Kita substitusikan nilai B-nya bisa ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Agar lebih mudah kita pakai ke persamaan 1. Sehingga kita peroleh nilai A-nya itu adalah 2. Setelah kita dapat nilai A dan B-nya, baru kita cari nilai S20-nya. Pakai rumus yang N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Tinggal kita substitusikan nilai yang udah kita dapat tadi. Sehingga kita peroleh jumlah 20 suku pertama itu adalah 610. Kita lanjut, kita masuk ke deret geometri. Coba perhatikan barisan geometri berikut. 1, 3, 9, 27, 81, sampai UN. Ini sama dengan U1, U2, U3, U4, sampai dengan UN. Jika kamu menjumlahkan suku-suku barisan geometri tersebut diperoleh 1, kita tambahkan dengan 3, kita tambahkan dengan 9, kita tambahkan dengan 27, sampai kita tambahkan dengan UN. Atau U1 kita tambahkan dengan U2, kita tambahkan dengan U3, kita tambahkan dengan U4, sampai kita tambahkan dengan UN. Bentuk ini kita namakan dengan deret geometri. Jadi deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Jadi bentuk umum deret geometri itu kan tadi udah kita dapat nih ketika kita misalkan U1 sama dengan A. Ini kita dapat dari barisan geometri. Bentuk umum barisan geometri kan A, kemudian A kali R, kemudian AR kuadrat. Dari situ kita dapatlah bentuk umum deret geometrinya itu kita jumlahkan suku-suku pada barisan tersebut. Sehingga kita dapat A kita jumlahkan dengan AR, kita jumlahkan dengan AR kuadrat, sampai kita jumlahkan dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, misalkan Sn itu adalah jumlah N suku pertama deret geometri. Maka kita dapat Sn itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Atau
Kita misalkan U1-nya sama dengan A. Kita dapat Sn-nya itu A tambah AR tambah AR kuadrat sampai tambah AR pangkat N kurang 1. Kemudian Sn sama dengan ini tadi, kita kalikan dengan R. Lalu kita kurangkan Sn dengan R dikali Sn tadi. Sehingga kita peroleh Sn dikurang R dikali Sn itu sama dengan A dikurang AR pangkat N. Kemudian ini kita pecah jadi Sn dikali 1 kurang R. Kemudian A-nya ini kan sama dengan A kali 1 A. Kemudian dikurang AR pangkat N. Atau ini kan Sn kali 1 Sn. Kemudian Sn kali R. Min R kali Sn. Sehingga kita dapat rumus Sn itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi, rumus ini kita pakai ketika rasionya itu besar dari 1 dan rasionya itu tidak sama dengan 1. Dan kita pakai rumus A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R itu jika rasionya kecil dari 1 dan rasionya tidak sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke contoh, hitunglah jumlah 5 suku pertama deret geometri berikut ini. Yang pertama itu ada soalnya itu 1 ditambah 4 ditambah 16. Kita dapat A-nya sama dengan 1 dan R-nya kita bagi 4 bagi 1, kita dapat rasionya itu 4. Karena rasionya 4 berarti rasionya itu besar dari 1. Maka kita pakai rumus yang pertama, N sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Kan yang ditanya tadi 5 suku pertama, berarti S5. Kita masukkan nilai A-nya tadi dapat 1. Kemudian R-nya 4, N-nya 5. Sehingga kita dapat 4 pangkat 5 itu 1024. Kita dapatlah S5-nya itu adalah 341. Jadi jumlah 5 suku pertama deret geometri tersebut adalah 341. Untuk soal yang kedua, ada 48 ditambah 24 ditambah 12. Kita dapat A-nya itu 48. Kemudian rasionya kita bagi U2 dengan U1. 24 kita bagi dengan 48. Kita dapat rasionya itu setengah. Setengah ini kan kecil dari 1. Maka kita pakai rumus yang kedua. Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, sehingga kita dapat S5-nya itu adalah 93. Baiklah, kemudian aplikasi barisan, kita masuk yang pertama itu ada pertumbuhan. Pasti pertumbuhan itu ditekan. Pertumbuhan itu berarti dia tumbuh atau bertambah. Contohnya itu kalau di pertanian, contohnya misalnya padi, kita menanam padi. Padi tersebut menjadi tinggi, berarti padi tersebut mengalami pertumbuhan. Kemudian pada pertambahan penduduk itu juga mengalami pertumbuhan. Kemudian ada pembelahan bakteri. Kalau pembelahan bakteri berarti bakterinya bertambah banyak, berarti mengalami pertumbuhan. Jadi apa sih pertumbuhan itu gitu kan? Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan secara kuantitas atau jumlah suatu objek baik benda mati maupun benda hidup yang semakin lama semakin meningkat atau semakin banyak dari periode pertama, periode kedua, dan seterusnya dalam rentang waktu tertentu. Jadi pertumbuhan ini dia semakin lama itu semakin meningkat atau semakin banyak. Pertumbuhan mengikuti pola aturan tertentu yang biasanya sesuai dengan barisan atau deret aritmetika dan barisan atau deret geometri. Kita masuk ke contoh. Sebuah penitipan kucing mengalami peningkatan penitipan ketika mendekati hari raya besar yang terjadi biasanya 10 hari sebelum hari H. Jika peningkatan setiap harinya selalu tetap, diketahui pada hari kedua ada 4 kucing yang selalu dititipkan oleh pelanggan dan pada hari ke-6 ada 16 kucing. Maka tentukan banyak kucing yang dititipkan pada hari ke-10 dan jumlah total kucing yang dititipkan selama 10 hari. Di sini kita lihat jika peningkatannya setiap hari selalu tetap. Kalau tetap, berarti dia ini tuh barisan aritmetika. Kemudian diketahui pada hari kedua ada 4 kucing, berarti U2-nya itu sama dengan 4. Kemudian pada hari ke-6, 16 kucing, berarti U6-nya 16. Yang ditanya tentukan banyak kucing yang dititipkan. Hari ke-10, berarti U10. Dan jumlah total kucing yang dititipkan selama 10 hari. Kalau jumlah berarti yang ditanya adalah deret atau S10. Kemudian
Kan kita udah nih yang kita ketahui, udah kita bikin nih yang kita ketahui. Kita cari dulu nilai A dan B. U2 sama dengan 4. U2 kan dari rumus yang A ditambah N kurang 1B kali B. Kita dapat U2 itu sama dengan A tambah 4, A tambah B sama dengan 4. Itu persamaan 1. Kemudian U6 sama dengan 16, kita dapat A tambah 5B sama dengan 16. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga diperoleh nilai B-nya sama dengan 3. Karena kita udah dapat nilai B-nya sama dengan 3, kita cari lagi nilai A menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Agar lebih mudah, kita menggunakan persamaan 1. Kita substitusi nilai B-nya ke persamaan 1, sehingga kita dapat nilai A-nya tersebut adalah 1. Karena kita udah dapat nilai A dan B, kita bisa mencari nilai U10. U10 itu kan sama dengan A ditambah 9 kali B. Kita masukkan nilai A-nya tadi 1. Kemudian B-nya tadi 3. Sehingga kita dapat 1 ditambah 9 kali 3. Berarti kita dapat U10-nya 28. Jadi, banyaknya kucing yang dititipkan pada hari ke-10 adalah 28 ekor kucing. Kemudian, yang kedua yang ditanya jumlah seluruh kucing yang dititipkan selama 10 hari. Berarti itu adalah S10. Karena U10-nya diketahui, kita pakai rumus yang Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Kita masukkan nilai N-nya 10. Kita masukkan nilai A-nya tadi dapat 1. Kemudian kita masukkan nilai UN-nya adalah 28. Sehingga kita dapat nih S10-nya itu adalah 145. Jadi, jumlah total kucing yang dititipkan selama 10 hari adalah 145 ekor kucing. Kemudian, jika pertumbuhannya melibatkan persentase atau kelipatan tertentu dari periode sebelumnya, misalnya meningkat sebesar I dalam persen, maka bentuk pertumbuhan ini mengikuti pola barisan atau deret geometri. Jadi, jika pertumbuhannya tadi melibatkan ada persentase atau kelipatan tertentu, maka bentuk pertumbuhan ini nanti mengikuti pola barisan atau deret geometri. Yaitu, yang ini rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Tapi pada pertumbuhan dimulai dari suku kedua. Sehingga kita peroleh suku kedua kan rumusnya U2 sama dengan AR pangkat 2 kurang 1. Sama dengan AR pangkat 1. Karena pertumbuhan di sini rumus pertumbuhan itu kan sama dengan U2. Jadi U2-nya kita ganti jadi pertumbuhan pertama. Sama dengan A-nya kita ganti jadi P0. Nilai besaran awal dikali R pangkat 1. Ini dia. Kemudian R-nya itu kita ganti jadi 1 tambah I. Kalau ada persentase sebesar I dalam persen. Jadi kita ganti nilai R-nya itu dengan 1 tambah I. Sehingga kita peroleh nilai PN-nya itu P0 dikali 1 tambah I pangkat N. Sehingga kita peroleh rumus pertumbuhan setelah tahun ke N itu adalah jika diketahui persentase I, kita pakai rumus yang PN sama dengan P0 dikali 1 tambah I pangkat N. Kemudian jika diketahui kelipatannya langsung, berarti dia nggak persentasenya gitu, langsung kelipatannya. Rumus PN-nya itu sama dengan P0 dikali R pangkat N dengan R-nya besar dari 1. Jadi di sini PN itu adalah nilai besaran setelah N periode. Kemudian ini nilai besaran di awal periode atau kalau di deret geometri kan namanya A atau suku pertama. Kemudian ini UN. Kemudian N itu banyaknya periode pertumbuhan, kemudian I tingkat pertumbuhan. Kita masuk ke contoh. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Diperkirakan menjadi 4,5 juta jiwa pada tahun 2013. Jika pada tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapa persen pertumbuhannya? Berarti ini kan yang ditanya adalah I. Kemudian berapa jumlah penduduknya pada tahun 2015 atau P 2015. Kita dapat nih PN. Jumlah nilai besaran setelah N periode adalah 4,5 juta jiwa. Kita dapat P0 3,25.
Kemudian kita dapat N-nya kita kurangkan 2013 dengan 2008. Kita dapat N-nya 5. Mencari I kita pakai rumus yang Pn sama dengan P0 dikali 1 tambah I pangkat N. Lalu kita dapat persentase pertumbuhan penduduknya itu adalah 6,73%. Selanjutnya kita cari P2015. Kita pakai rumus P2015 sama dengan P0 dikali 1 tambah I pangkat N. N-nya itu kita kurangkan 2015 dengan 2008. Sehingga kita dapat jumlah penduduk pada tahun 2015 itu adalah sebanyak 5,13 juta jiwa. Kemudian kita masuk ke peluruhan. Peluruhan ini adalah kebalikan dari pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kan dia semakin banyak atau bertambah. Kalau peluruhan ini dia semakin menurun atau berkurang. Jadi peluruhan ini adalah perubahan secara kuantitas atau jumlah suatu objek baik benda mati maupun benda hidup yang semakin lama semakin menurun atau semakin berkurang dari periode pertama, periode kedua, dan seterusnya dalam rentang waktu tertentu. Peristiwa yang termasuk dalam peluruhan diantaranya adalah peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga barang. Jika peluruhannya melibatkan persentase atau kelipatan tertentu dari periode sebelumnya, misalnya menurun sebesar I dalam persen, ini hampir sama dengan yang pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kan dia bertambah sebesar I%, maka bentuk peluruhannya mengikuti pola barisan atau deret geometri. Kalau yang pertumbuhan kan juga dia mengikuti pola barisan atau deret geometri jika dia bertambah sebesar I dalam persen. Yang kita pakai itu rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Tapi bedanya dengan pertumbuhan, kalau pertumbuhan itu kita misalkan R-nya sama dengan 1 tambah I. Kalau yang peluruhan kita misalkan R-nya sama dengan 1 kurang I. Sehingga kita dapat Pn sama dengan P0 dikali R pangkat N sama dengan P0 dikali 1 kurang I pangkat N. Sehingga kita peroleh rumus peluruhan setelah tahun ke N adalah yang diketahui persentase atau I. Untuk diketahui nilai I-nya kita pakai yang rumus Pn sama dengan P0 dikali 1 kurang I pangkat N. Tapi jika diketahui kelipatannya langsung, kita pakai yang rumus Pn sama dengan P0 dikali R pangkat N. Ini sama dengan yang pertumbuhan, cuman bedanya R-nya kalau yang pertumbuhan dia besar dari 1, tapi yang peluruhan dia R-nya besar dari 0, tapi kecil dari 1. Kita masuk ke contoh, suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Berarti kita tahu nih, nilai besaran awalnya itu adalah 125 gram. Kemudian dia menyusut setiap 12 jam. Berarti kalau 1 hari dia menyusut 2 kali. Yang ditanya setelah 3 hari. Berarti dia menyusut sebanyak 6 kali. Jadi kita dapat N-nya itu sama dengan 6. Sehingga kita pakai rumus yang Pn sama dengan P0 dikali 1 kurang I pangkat N. Kita dapatlah ukuran bahan radioaktif setelah terjadi 6 kali peluruhan adalah 58,05 gram. Baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.